Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mulai taklim kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita niat taklim terlebih dahulu. Rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma askala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nuri al-mudhibi lin-nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam musannif Masyarakat rahimahullah ta'ala wa daman naf'abihim wa bibarakati ulumihim wa bikum fid dharain amin. Kita sudah masuk pada fasal tentang fi syurutit taharati anil hadatsin. Kemarin kita sudah masuk tentang bab wudu, tentang mandi, tentang orang yang haram bagi yang tidak suci. Sekarang kita masuk syarat-syarat bersuci. Ya, syarat-syarat bersuci. Kemarin wudunya udah bisa, mandinya udah bisa. Tinggal gimana cara wudu yang benar, airnya penggunaannya seperti apa, mandinya. Ini syarat-syarat bersuci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau bicara syarat, semuanya harus ada. Semuanya harus ada. Yang di sini ditulis kalau di syarahnya itu ada 15. Syarat-syarat bersuci dari dua hadas ada 15. Yang ke satu dan yang kedua adalah al-islam wa tamyiz. Yang pertama, syarat orang yang bersuci itu adalah Islam. Dan juga tamyiz.
sudah bisa bedain kanan kiri, bisa cebok sendiri, udah bisa makan sendiri, itu kisaran umur 7 tahun ke atas. Ya. Jadi pertama Islam, kedua tamyiz. Fala yasihul ghuslu wal wudu minal kafir wa ghairil mumayyiz. Maka enggak sah mandi dan wudunya dari orang kafir. Orang kafir mau wudu sah enggak? Enggak sah. Karena syaratnya Islam dulu. Atau anak kecil belum tamyiz, dia bersuci, sah nggak bersucinya? Enggak sah. Ya. Kenapa? Li'annahuma ibadatani taftaqirani ilan niyah wal kafir wa ghairul mumayyiz laisa min ahliha. Karena mandi dan wudu atau bersuci, ya, itu adalah dua ibadah yang butuh kepada niat. Wudu butuh pada niat. Bahkan niat itu salah satu daripada fardu wudu. Fardu wudu yang keberapa niat? Yang pertama. Mandi butuh kepada niat. Sedangkan orang kafir dan yang bukan tamyiz, ya, bukan tamyiz ini bebas ya. Mau dia anak muslim, muslim tapi dia belum tamyiz. Laisa min ahliya. Kedua orang ini nih, orang kafir siapapun kafirnya dan yang tamyiz siapapun, maka mereka itu bukan termasuk daripada ahlinya. Maksud ahlinya di sini apa ya? Kelompok yang dibolehkan atau disahkan di dalam niat. Gitu. Nah, ini ada satu faedah, al-Islam wa tamyiz wal ilmu bil kaifiyah syurutun likulli ibadah. Nah, ini jadi yang harus kita pahami, keislaman seseorang dan tamyiznya seseorang, wal ilmu bil kaifiyah, tiga hal ini nih. Islam, tamyiz, lalu mengetahui tata cara ibadah, itu adalah syarat-syarat di setiap peribadatan. Ente mau ibadah apa juga syaratnya tiga ini harus ada nih. Islam, tamyiz, dan tahu caranya. Islam iya, bukan tamyiz, sudah tua malah ini, umur 20 tahun, tapi kagak tahu tata caranya, nggak sah ibadah. Dan yang ketiga, wal ma'ut tahirul mutahhir, yaitu dan air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan. Atau yakni at-tahir fi nafsihi, yakni airnya suci pada zatnya dan dia juga bisa mensucikan untuk selain dia. Udah airnya suci, dia bisa mensucikan untuk yang lain. Nah, air ini disebut dengan air tohur atau air mutlak. Di sini ada nggak? Ini ada nih. Atau disebut dengan air mutlak. Nah, itu nanti kita bahas. Fala yasihu raf'ul hadas wala izalatun najis illa bil ma'il mutlak. Maka tidak sah seseorang mengangkat hadas dan juga tidak sah menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Jadi air yang suci mensucikan disebut juga air mutlak. Yaitu wahwa, apa itu air mutlak? Wahwa manazala minas sama au naba'a minal ard. Yaitu air yang turun dari langit atau yang sumbernya dari bumi, mata air gitu, dari tanah. Nah, itu yang disebut sebagai air mutlak. Nah, di antaranya tuh sama nadzala minas sama, dan air yang turun dari langit itu ada huwa ma'ul matar, air hujan. Wal barat, barat nih kayak beda lagi. Jadi kayak semacam air dingin juga modelnya tuh. Embun,
Nah, wasal dan salju itu salju baru. Ya, nah itu termasuk air tuh. Wa ma naba'a minal ard, dan air yang dari bumi itu huwa ma'ul bahar, air laut, air sungai, air sumur, mata air, itu semua boleh, dan itu disebut sebagai air mutlak. Nah, yang disebut air mutlak dobitnya apa namanya? Pengertiannya adalah huwa ma yusamma ma'un bila qaidin lazim indal alim bihalih min ahlil urfi wal lisan. Air mutlak itu adalah air sesuatu yang diberi nama air tanpa ada ikatan yang lazim. Air mutlak, jadi itu kalau mutlak di bahasa Indonesia apa ya? Mutlak gitu. Hah? Bukan untuk air, tapi secara umum di Indonesia ini mutlak apa tuh kan? Mutlak. Ya artinya dia gitu ya, paham ya, tapi ngerti ya artinya mutlaknya begitu. Nah, yaitu kalau di air itu yang kagak ada ikatan yang pasti, nggak ada ikatan yang mengikat di sisi orang yang alim dengan keadaannya, mengetahui dengan keadaannya, yaitu min ahlil uruf wal lisan, menurut kebanyakan orang. Contoh begini, nah ini dia. Atau kalau air oasis nih, sini maaf, oasis ini yang mana aja udah. Ini kayak begini. Ini selama masih di dalam air sini kan namanya air oasis, tapi ini sejatinya adalah air mutlak. Karena mau dipindah di gelas, dipindah di gayung, dipindah di kolam, namanya air apa? Bukan air oasis lagi, udah air. Atau air kolam dipindah ke ember, ya air. Nggak ada ikatan yang lazim. Nggak ada ikatan yang lazim. Nah, beda dengan air kelapa. Air kelapa, ente taruh di gelas air kelapa namanya, ente taruh di kolam namanya apa? Air kelapa, orang juga tahu itu air kelapa, namanya ada ikatan yang mengikat dia tuh. Sedangkan air mutlak mau ditaruh di mana aja, ya udah itu air dia itu, air putih gitu. Nih balikin, terlupa saya, ini minum lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan air mutlak. Jadi nggak ada ikatan yang pasti kayak kopi. Kopi mau dipindah di mana juga namanya air kopi. Karena aqua ya cuma di botolnya aja aqua. Entar kalau dipindah yang lain, di sisi orang yang kagak tahu awalnya itu air aqua, akan dibilang air apa? Air putih, air minum biasa gitu kan. Nah itu makanya disebut air mutlak. Dan syarat-syarat bersuci juga adalah an-naqa'u 'anil haid dan nifas. Dia harus suci dari haid dan nifas. Orang masih dalam keadaan haid, perempuan masih dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas nggak bisa bersuci. An-naqa'u amma, yang kelima adalah an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basarah. Suci dari sesuatu atau dari apa-apa yang mencegahnya sampainya air ke kulit. Misalnya jangan sampai ada cat, jangan sampai ada spidol atau sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalnya staples apa? Selatip, lem dan lain-lainnya. Yang keenam, ala yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma taghayyuran yuslabu ismuh. Maaf, yaslubu ismahu, bahwasanya tidak ada di atas anggota tubuh tempat berwudu itu sesuatu yang dapat merubah air, sehingga dengan perubahan yang mengangkat nama air tersebut. Contohnya apa? Contohnya sabun, ya sabun, itu sabunan. Nah, air jatuh, air mutlak jatuh ke sabun tersebut, tercampur berubah menjadi air sabun. Nah itu nggak boleh dulu tuh, paham nggak kira-kira? Atau adanya cat sehingga berubah warnanya. Yang ketujuh, al-ilmu bi fardiyatihima. Yang ketujuh adalah mengetahui
fardu keduanya, baik wudu maupun mandi. Biar tahu fardu mandi apa, fardu wudu apa, itu udah dibahas kemarin. Yang ke-8, la ya'tiqida fardun muayyanan min furudihi ma sunnah. Syarat yang ke-8 bahwa ia tidak meyakini sesuatu yang fardu tertentu daripada fardu-fardu mandi atau fardu-fardu wudu bahwasanya itu adalah sunnah. Misalnya salah satu fardu dalam wudu itu menyapu kepala. Menyapu kepala itu kan fardu wudu. Akhirnya tapi dia meyakini menyapu kepala itu hukumnya sunnah. Nggak boleh tuh. Makanya syaratnya jangan sampai ada salah satu anggota yang fardu atau pekerjaan yang fardu dalam wudu maupun dalam mandi, ia meyakini bahwasannya itu adalah sunnah. Yang ke-9, izalatun najasatil ainiyah, menghilangkan najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis zat. Jadi najis itu ada dua, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah adalah zatnya, misalnya ketemplokan kotoran. Iya, di berakin burung, ya. Aneh kurang ngerti nih bahasa Indonesia yang benar. Apa-apa deh ya, maluin ya. Kita bakalnya Ustadz Musbi mulu. Kita lagi jalan ke berakan kampret misalnya atau burung. Nah, kotorannya itu namanya ainiyah, najis ainiyah. Maka najis ainiyahnya itu harus dihilangin dulu. Dibuang dulu, dihilangin dulu. Jadi bikin keder ini Ustaz Herudin. Mana nih? Jadi pertama hilangin dulu najis ainiyah. Nah, kalau najis ainiyah sudah hilang, itu sisanya namanya najisnya hukmiyah. Paham gak kira-kira? Misalnya kita kejatuhan, keprot, kita lap nih pakai tisu, udah nggak ada nih kotorannya, najisnya masih ada nggak? Masih ya. Iya, namanya najis apaan? Hukmiyah. Namanya najis hukmiyah. Terus yang ke-10, jaril ma ala jami'il udwi, mengalirkan air di atas seluruh anggota tubuh. Nah, maksudnya anggota tubuh yang kekenaan bukan keseluruhan ya, maksudnya misalnya wilayah yang terkena najis, atau kalau misalnya larinya ke wudu, maka seluruh anggota wudu kalau saat wudu wajib kena. Kalau dalam mandi maka seluruh anggota tubuh wajib kena. Jadi ada anggota wudu, ada anggota tubuh, jadi beda bukan. Kalau anggota wudu apa aja? Muka, tangan cuma dari ujung sampai sikut, terus kepala dan kaki sampai kedua mata kaki, itu anggota wudu. Lalu dawamun niyah, senantiasa terus menerus di dalam niat. Ketika bersuci itu nggak ada hilang dawamnya niat tersebut atau terusnya niat tersebut. Bi'an la yasrifa ila ghairil manwi, yakni bahwa dia tidak memalingkan niat itu kepada selain yang diniatkan. Awalnya niatnya wudu, di tengah-tengah lagi wudu niatnya udah dah nggak jadi wudu, ngadem aja dah, biar adem, nggak boleh. Lalu adamu ta'liqiha, ketiadaan menggantungkan niat, Nah, dalam artian begini, fenkola, misalnya seseorang berkata gini, nawaitul wudu insyaallah, saya niat wudu insyaallah, nggak boleh.
au nawaitul ghusla insyaallah lam yasih, maka tidak sah. Dan yang keempat dan yang ke-15, dukhulul waqti wal mualah di daimil hadas, ini hanya untuk orang yang terus menerus dalam keadaan hadas, yaitu baik dia beser maupun iya beser sama apa lagi, kalau kemarin salisil mani, salisil mani, meler aja gitu keluar aja. Ya. Nah, itu syarat-syaratnya yang lebih. Nah, lalu masih bicara tentang air mutlak, maka tidak sah mengangkat hadas. Nah, dan juga tidak sah menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Ya. Pakai air kelapa boleh nggak bersuci? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Karena bukan air mutlak. Air kelapa suci atau najis? Suci, tapi dia tidak mensucikan, paham nggak? Nah, jadi yang hanya bisa suci dan mensucikan itu disebut sebagai air mutlak, hanya itu. Selebihnya biar dia suci tapi tidak bisa mensucikan, nggak bisa. Kayak kopi suci, tapi bisa nggak kita buat wudhu? Hitam, ya nggak bisa. Seperti itu. Nah, faida taghayyara ta'mal ma'i aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahisan bi mukhalatati syai'in tahirin yastaghnil ma'u anhu. Kazafaran wal asnan wal jis wal nurah wal kuhul lam tujzi taharatu bih. Apabila berubah rasa air itu, ini tadinya air mutlak, kita bicara tentang air mutlak, berubah rasa airnya atau warnanya atau baunya, taghayyuran fahisan, dengan perubahan yang fahis, mencolok, dengan perubahan yang mencolok, perubahannya sangat mencolok, baik itu rasanya atau warnanya atau baunya, dengan bimukhalatati syai'in tahirin, dengan bercampur atau sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Yastaghnil ma'u anhu, yang mana air ini nggak butuh dengan pencampuran tersebut. Nah, maksudnya seperti apa? Seperti ia bercampur dengan za'faron. Air mutlak bercampur dengan za'faron, minyak za'faron. Tahu minyak za'faron? Minyak za'faron tuh warnanya merah, wangi lagi, biasa dipakai minyak wangi. Yeah. Bercampur dengan za'faron atau za'faron yang bukan minyak tapi yang apa namanya? Bunga. Safran, dia itu kalau jatuh ke air jadi berubah warna merah, mencolok. Nah, kan sebetulnya air itu nggak butuh dengan za'faran tersebut, gitu. Atau berubahnya seperti dengan asnan, odol, wal jis, atau dengan jis itu apa Muhammad buat bangunan tuh apa? Semen. Wan nurah itu semacam berubah dari karena batu kapur. Oh, batu kapur. Jadi itu air kejatuhan batu kapur atau keudak-udak jadi berwarna merah, atau kayak kita buat gipsum kan putih tuh. Nah, wal kuhul, atau karena seperti celak mata. Nah, celak mata hitam jatuh ke air berubah warnanya jadi hitam. Lam tujzid taharatu bihi, maka tidak sah bersuci dengannya. Meskipun dia berubahnya dengan dari zat yang suci. Ini berbicara dengan zat yang suci, za'faran suci, apa namanya, semen, odol suci, itu semuanya suci. Tapi nggak bisa untuk buat bersuci. Kenapa? Karena sudah berubah. Dan airnya lagi kembali bukan namanya air mutlak, dinamakan air semen, dinamakan air odol, kayak kopi, air kopi, gitu, paham nggak kira-kira?
Ya kan, an yakuna taghayyura fahisan, bahwasannya perubahannya itu perubahan yang mencolok, yang sekiranya bihaitsu yaslubu ismal ma'il mutlaq anhu yaqinan, sekiranya sampai mencabut nama air mutlak itu sendiri, yang tadinya air putih jadi air sabun gitu. Nah, air teh, air kopi dan lainnya. Wa yadurru at-taghayyuru bil muksi wa turab wa tuhlub wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, dan tidak mengapa air mutlak tersebut berubah dengan karena muksi, kelamaan air didiemin. Air kalau kita diemin berubah, kayak di dalam kolam berubah menjadi hijau misalnya. Waturab, atau sebab tanah, air kali coklat, air danau jadi hijau misalnya. Watuhlub, tuhlub itu karena lumut. Wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, dan apa-apa yang ada di tempat menetapnya air tersebut, misalnya di kolam, di waduk, wa mamarrihi, dan tempat mengalirnya. Makanya kayak air kali itu, air kali kan warnanya udah bukan bening, tapi boleh nggak kita pakai wudhu? Boleh, karena perubahannya itu air butuh pada perubahan tersebut. Kalau tadi kan kagak butuh, sekarang air itu butuh karena tanah, karena lumpur, karena lumut dan lain-lainnya. Bahkan wa in kasurat taghayyur, sekalipun banyak perubahannya, nggak apa-apa itu. Wa tuhlub 6 udah jelas. Terus wala taghayyur, dan tidak boleh wala taghayyur bi mujawirin, dan tidak boleh berubah dengan benda yang mujawir. Mujawir itu yang kayu, maksudnya bukan tidak boleh, tidak mengapa. Ya, wawnya waw ataf dari tadi, wala yadurru taghayyur, dan juga wala taghayyur sama bi mujawirin. Tidak mengapa berubah dengan benda yang padat, mujawir. Mujawir itu ada mujawir, ada mukhalid. Mukhalid itu yang bisa bercampur, tapi kalau mujawir dia nggak bercampur dengan air. Seperti apa? Kal'ud, seperti kayu jatuh ke air, itu nggak apa-apa ya, karena masih bisa diangkat. Wadduhni, begitu juga dengan minyak, karena air sama minyak tidak nyatu, atasnya minyak bawahnya air, kita pakai wudhu. Itu boleh, cuman yang kita pakai wudhu tuh airnya, bukan minyaknya ya, karena nggak bisa dengan minyak. Biasanya di sebuah Muhammad kayak drum begitu, atasnya minyak, bawahnya air, kita pakai di bawah, apa-apa. Jadi mujawir itu huwa ma yumkinu fasluhu 'anil ma'. Dia itu sesuatu yang bisa memisahkan sesuatu tersebut dari air tersebut, kayak kayu bisa dipisahin namanya. Nah, wala tasihhu taharatu bima tutahhiru bihi min hadatsin aw najisin. Maka dan tidak sah bersuci dengan sesuatu tutahhiru bihi min hadatsin aw najisin. Gimana ya? Maka tidak sah bersuci dengan sesuatu yang telah digunakan bersuci dengannya, kayak air mustakmal. Min hadasin au najisin, dari hadas maupun najis. Jadi maksudnya adalah air mustakmal. Setelahnya ada nggak? Betul. Maksudnya di sini, dan tidak sah bersuci dengan air mustakmal, gitu dah gampangnya. Air mustakmal apa sih? Air suci
air yang suci yang telah digunakan untuk bersuci, gitu. Nah, ini pembahasan tentang air mustakmal. Jadi air mustakmal itu gimana jatuhnya? Air mustakmal itu misalnya kapan terjadinya air mustakmal? Air mustakmal itu adalah air yang kita gunakan untuk bersuci dan terlepas dari anggota tubuh kita. Contoh wudhu nih, ini kita ambil air suci, mensucikan air mutlak, kita pakai buat bersuci. Itu pas lepas dari anggota tubuh kita, maka itu disebut air mustakmal, air tetesannya dalam yang fardu. Kalau yang sunnah enggak, pokoknya yang fardu. Nah sedangkan makanya gimana kalau misalnya airnya nggak sampai 2 kulah, kejatuhan air yang mustakmal, itu perlu ditimbang-timbang. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah ada tuh tentang bab at-taghayyur ijtihadi, ada. Di sini Anda belum baca nih, ada nggak di sini? Baik, di sini. Kapan terjadinya air itu menjadi air mustakmal? Yaitu yang pertama, an yasta'mila fi fardit taharah. Air itu digunakan untuk bersuci yang fardu. Wa huwa ma'ul marratil ula fi wudu'i wajibin au ghuslin wajibin. Yaitu air yang pertama kali di dalam wudu yang wajib, maka air tersebut yang berpisah dari anggota badan kita itu adalah air mustakmal. Kita pakai wudu lagi nggak boleh. Suci, tapi kita pakai wudu lagi nggak boleh. Atau mandi. Sedangkan air yang jatuh pada tetesan kedua, ketiga di dalam wudu itu airnya jatuhnya air sunnah, maka nggak jadi nggak jadi mustakmal. Makanya Beb, Anda suka nyalanin gini, Beb, gimana Beb kalau kita di rumah kamar mandi itu kita cuma punya ember kecil atau kolam sekarang kan tuh yang plastik tuh nggak sampai 2 kulah. Itu gimana Beb cara mandinya? Sedangkan air mati kita cuma ada segitu-gitunya air. Ya gampang. Pertama, seperti yang kemarin tuh sunnah-sunnah mandi kita pelajarin. Pertama, basuh dulu yang wajib, jangan sampai basuhan pertama airnya itu muncrat ke kolam. Usahain. Ntar kalau sudah rata, ambil air kolam, guyur langsung. Nah, guyuran itu walaupun jatuh ke air sudah tidak mustakmal. Kenapa? Karena guyuran yang kedua sudah bukan wajib. Paham nggak kira-kira? Sudah bukan wajib. Oh, udah bebas mandi dah tuh. Yang penting yang pertama tuh jangan sampai jatuh. Yang pertama jangan sampai jatuh. Dan terjadinya air mustakmal itu adalah an yakuna qalilan, airnya sedikit. Kalau air banyak sih masa bodo amat. Air banyak masa bodo, air sedikit itu adalah air di bawah 2 kulah. Air banyak itu adalah air lebih dari 2 kulah. Makanya itu di laut mau berenang kayak gimana juga kagak ada mustakmalnya. Mau sebanyak-banyaknya orang juga. Nah, yang ketiga, anyan fosilal ma anil udwi, terpisahnya air dari anggota tubuh kita. Selama air masih muter di dalam tubuh kita itu nggak jadi mustakmal. Makanya misalnya Muhammad kita mandi junub, kita cuma ngambil air segini nih, kita gosekin nih ke badan kita nih, itu mau kenain badan yang mana juga sebanyak-banyak nih kagak jadi mustakmal karena masih nyatu di dalam badan kita. Tapi kalau udah keluar terus itu ente ambil lagi, itu yang jadi mustakmal. Kalau keluar udah berpisah dari tubuh kita itu menjadi mustakmal. Kenapa? Li'anal ma madama mutaraddidan 'alal udwi la yasbutu lahu hukmul istiqmal.
Karena air selama dia masih berada ngiter-ngiter di anggota tubuh, di atas tubuh, tidak ditetapkan baginya hukum isti'mal. Dan yang keempat, Allah yanwiyal ightiraf. Kalau dia kagak niat ightiraf, niat ini kalau bicara tentang wudhu atau mandi, nggak pakai gayung, atau kalau mau pakai gayung biar kagak mustakmal dari tangan kita. Sebetulnya iktiraf ini masih ada pembahasannya lagi nih. Iktiraf itu kalau di dalam pembahasan, iktiraf itu artinya nyendok gayung, ngegayung gitu, nyendok pakai tangan, misalnya pakai tangan. Ya kalau kita kan tadi dikatakan kalau anggota tubuh selama air itu masih di anggota tubuh maka tidak menjadi mustamal. Tapi kalau sudah pisah menjadi mustamal. Nah sekarang gimana caranya tangan kita ini kalau masuk kita kudu muka. Nah di tangan kita ini ada yang wajib. Kalau kita cemplungin ke air yang sedikit itu jadi mustamal. Apalagi pas masuk tangan pas lagi basuhan wajib kita masukin lagi ke air, tambah lagi, maka niatnya ada niatnya dalam mazhab Syafi'i, yaitu nawaitul ightiraf, saya niat nyendok air bukan niat wudu. Jadi kalau yang begini modelnya di dalam wudu nanti ada 3 niat, niat sunanah wudu, niat fardu wudu, sama niat nyendok. Nyendok air, nyendok apa nyendok kan udah nyauk, nyauk air. Tapi itu hanya berlaku untuk tangan. Selain anggota tangan, misalnya selain anggota tangan nggak boleh ada air dari selain anggota tangan yang bekas basuhan fardu masuk ke air tersebut. Kayak muka, kayak kepala, ya. Kita nyendok yang dari kepala mau ngambil buat kaki, yang dari kepala nih basuhan wajib jatuh mustamal. Jadi gimana ya? Udah begitu, jatuh. Niatnya iktiraf. Nah ini ada tentang masalah gimana kalau cuci pakaian pakai mesin cuci, ya, itu insya Allah nanti aja kita bahas. Kita lanjut tanbih. Nah ini kan di situ ada tanbih ya, tanbih peringatan. Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu ba'da ghusli wajhihi jami'ihi marratan awil junubu ba'da niyati fi ma'in dunal qullatain faghtarafa wa nawal ightiraf lam yadur wa illam yanwil ightiraf saral baqi musta'malan. Peringatan, kalau kalau orang yang wudu memasukkan tangannya setelah ia membasuh wajahnya seluruhnya 1 kali, jadi ini berbicara yang wudu. Wudu kan gini, wudu gini. Ya pokoknya sekali kan mau ngambil sapunya 2 kali, ya masukin ke air. Atau orang yang junub setelah niat mandi janabah fima'in dunal kulaten, di dalam air yang tidak sampai 2 kula, ya, fagtarofa, ditauk itu air, wanawal ightiraf, dan tapi dia niat ightiraf, niatnya nyendok gitu ya, niatnya nyendok, lam yadur, nggak apa-apa. Wa illam yanwil ightiraf, tapi kalau dia kagak ada niat ightiraf, saral baqi musta'malan, maka jadilah itu air semuanya mustakmal. Kagak bisa lagi bersuci pakai itu air. Paham nggak kira-kira? Ini biar paham nih. Ini ilmu, makanya ada dari awal-awal udah bilang ini ilmu udah setengah sedang. Kalau masuk kelas udah kelas sanawiyah ini, udah kelas sanawiyah. Ya, atau udah mau lulus ibtidaiyah. Nah ente yang mempelajari ini, ente nggak pahamin betul-betul rugi. Pertama ruginya untuk ente ntar amalnya jadi kagak sah karena ente nggak mau berusaha untuk memahami, sedangkan ente sudah masuk di majelis ilmu yang menerangkan akan ilmu hal ini. Pertama, kedua, keuntungan kalau ente bisa memahami ini, maka ibadah ente jadi sah dan ente bisa ajarkan kepada keluarga-keluarga ente dan orang lain.
Jadi kalau berbicara, Anda ulangi lagi sebagai peringatan. Kalau orang yang wudhu masukin tangannya ke dalam, masukin tangannya setelah ia membasuh muka yang pertama kali, kan basuh muka pertama kali hukumnya apa? Hah? Wajib. Bengong ya. Hukum muka dalam wudhu yang pertama kali hukumnya apa? Wajib. Nah, ya, dia masukin tangannya, maka itu air jadi mustakmal kalau dia tidak niat iktiraf. Ini kalau bicara airnya sedikit di bawah 2 kula. Tapi kalau airnya banyak kayak di kolomnya Ustaz Herudin tuh, kalau ente lihat ciuk-ciuk aja udah jauh-jauh aja ya. Sah. Ini berbicara kalau airnya di bawah 2 kula. Atau ente mandi junub sama begitu. Paham nggak kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Itu satu bab. Besok kita masuk pada fima yunajjisul ma'ul qalil, sesuatu yang dapat membuat najis air yang sedikit. Kalau tadi kan membuat mustakmal, membuat yang tadinya suci mensucikan menjadi hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi ada air itu ada suci mensucikan, disebut sebagai air apa tadi? Air mutlak. Lalu ada air suci tapi tidak dapat mensucikan. Air apa namanya? Mustakmal. Nah, ada air najis. Paham kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya seputar air ini? Sebelum benar kita tutup. Kalau nggak ada yang mau tanya, tutup. Cukup. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha namut insyaallah ta'ala wa nahnu minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala barakatillah walhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah Niwadaraji ya Rasulullah salamun alaika rafi'asya Niwadaraji ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'asya Niwadaraji Allahu Allahu ya Allah. Ya Rabbi salli ala al-Mukhtar Taha Rasul Allahu Allahu ya Allah. Ya Rabbi salli ala al-Mukhtar Taha Rasul Allahu Ya Rabbi salli ala al-Mukhtar Taha Rasul bifadlillah wujudillah kullu hajat qabul.